saya ingin sedikit bicara tentang definisi dari vektor dan skalar. Ya, kalian akan memiliki vektor nanti, ya, tetapi sebelumnya saya tunjukkan ada yang namanya skalar. Ya, mungkin belum tersebut dari tadi. Skalar adalah sebuah besaran fisika, yang hanya memiliki besar, memiliki nilai. Ya, contohnya apa? Berapa besar temperatur di ruangan kita? Berapa besar temperatur di ruangan kita sedang bekerja ini? Katakanlah 27 derajat. 27 derajat Celcius. Nah, ini udah lengkap. Nah, dia tidak ada arahnya. Hanya nilainya aja. Kemudian apa besaran fisika lain? Misalnya nanti ya kalian akan ketemu dengan besaran fisika. Di semester 1 kemarin juga sudah. Jadi tegangan V. Berapa besar tegangannya? Mungkin agak membingungkan, tapi nggak apa-apa. Pada saat ini kita akan sebut aja dulu namanya. Tegangannya itu 5 volt. Ya, ini nggak ada arahnya tegangan ini. Ada banyak besaran-besaran fisika, ya, saya tidak tunjukkan semua, yang merupakan besaran skalar. Jadi ketika kalian dapat besarnya sekian volt, sekian derajat Celcius, itu informasinya bisa dikatakan ya sudah utuh. Tetapi ada besaran fisika lain. Jadi keduanya ini sama-sama besaran fisika ya. Sama-sama besaran fisika. Bahkan yang ini khusus lagi besaran teknik elektro, besaran listrik. Nah, vektor itu besaran fisika yang kalau kalian sebutkan besarnya saja tidak cukup. Kalian harus cerita arahnya juga. Harus bilang arahnya. Tadi yang saya ceritakan, pergeseran. Contohnya pergeseran. Kalian tadi membahas, saya tunjukkan dengan koordinat pergeseran. Pergeseran. Saya bergeser sejauh 3 meter dari titik acuan, sejauh 3 meter kemana? Ke sana misalnya. Nah, jadi saya sudah gambarkan ini vektor. Pergeseran itu vektor. Saya bergeser ke depan. Beda tentu dengan saya bergeser ke belakang. Nah, yang lainnya adalah kecepatan. Ditolong dibedakan nanti ini. V besar itu tegangan. V kecil itu kecepatan. Dan kalau mau lengkap sebetulnya dengan tanda vektor, dengan tanda panah di atasnya. Ini juga merupakan besaran yang membutuhkan arah. Saya bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Misalnya. Itu nggak cukup, hanya bilang, saya harus bilang kemana, ke arah mana. Kalau dari rumah, pengen ke kampus, itu arahnya harus ke sana. Jadi nggak cukup saya bilang, saya sudah bergerak 60 km per jam, tapi tidak sampai kampus. Karena bergeraknya ke arah lawannya. Jadi arah gerakan ini harus disebutkan sehingga kita lengkap menggambarkan besaran fisika yang bersangkutan. Terus kalau dalam teknik elektro ada nggak Pak besaran vektor? Banyak sekali ya. Yang terkenal itu tentu medan listrik E. Nanti kalian akan belajar terus ya medan listrik ya. Karena memang elektro itu medan listrik. Medan listrik. E dengan tanda panah di atasnya ya, medan listrik. Jadi kalian akan saya ajarin, saya bersama Bu Umay dan teman-teman lain akan ngajarin bahwa medan listrik itu satuannya volt per meter. Kalian akan lihat nanti. Jadi dia akan berhubungan erat nanti dengan tegangan. Ya. Ada juga medan magnet. Medan magnet, wah ini keren sekali nih medan listrik, medan magnet. Medan magnet. Kalau kalian punya medan magnet, ya kalian bisa membangkitkan tegangan, bisa bikin generator, bisa nyala lampu, ya. Jadi kalian harus paham medan magnet yang besarannya itu satuannya itu ampere per meter. Jadi dia nanti akan berhubungan erat dengan arus. Kalian akan belajar besaran-besaran ini sehingga kalian bisa belajar wireless. Kalian bisa belajar trafo.
kalian bisa belajar wireless power transfer, ya, mentransfer power secara wireless. Terutama nanti ya sederhananya kalau di kita itu wireless charging handphone, ya. Tapi nanti akan dikembangkan terus supaya besar power yang ditransfer bisa buat mencharge mobil listrik, ya. Jadi ini besaran vektor, ya, dan penting sekali besaran vektor itu karena salah arah nggak jalan dia. Kalau salah arah, apa yang kita harapkan tidak berfungsi. Ya. Jadi begitu ya, vektor itu besarannya, kemudian ada tanda panahnya di atas. Oke, nah tadi contohnya ya, saya sudah gambarkan contoh untuk vektor posisi titik P, ya, koordinatnya di 2, 3, 5. 2, 3, 5. Nah, saya nuliskannya begini nih. Saya nuliskannya begini. Walaupun nanti ada beberapa contoh tidak begini ya. Saya tuliskannya begini. Jadi kalian tadi lihat ya, saya coba balik lagi. Saya coba balik lagi. Nah, ini kalian lihat di sini. A ini 2, besarnya 2 meter, Pak. Saya bergerak sepanjang sumbu X. Ya. Maka vektor A ini saya tuliskan 2AX. Gitu. Gampang sekali ya. Berapa jauhnya? Saya ke arah positif X sejauh 2, maka dia 2. Ke arah positif X, maka AX. Kalau saya berpindah sejauh 2 meter ke arah lawannya, maka nanti minus 2AX. Oke ya, ini contohnya contoh sederhana. Kalau lawannya ya minus 1. Kemudian vektor B, dari sini ke sini sepanjang sumbu Y sejauh 3 meter. Maka ditambah 3 AY. 3 AY. Maka saya udah ada di sini nih. Dua-duanya nih kalau saya jumlahkan, katakanlah vektor P kecil. Maka vektornya yang ini nih. Nah, saya pakai warna lainnya. Biar kelihatan warna, apa ya? Warna biru tebal. Oke. Jadi vektor P biru tebal. Ya, itu vektor P. Karena saya menjumlahkan A tambah B. Jadi saya akan hubungkan pangkal dari A dengan ujung dari B. Nah, kemudian saya jumlahkan lagi ke arah sumbu Z sejauh 5 meter. Maka saya akan tambahkan di sini 5. Ke arah mana? Positif Z. Maka AZ. Jadi lengkap sudah. Lengkap sudah 2AX, 3AY ditambah 5AZ ya. Seperti kalian lihat di slide yang tadi saya tunjukkan ini ya. Kembali kemari itu adalah titik acuan ke titik P. Itu vektornya, titik OP ya. Jadi titik acuan O menuju titik tempat kita akan memposisikan titik tersebut. Atau dengan nama vektor R juga ya. Nanti kalian juga akan banyak belajar ketika ke teori medan. Nah, di literatur Amerika nih mereka seringnya tulisnya gini gitu. Ya nggak apa-apa sih, menurut saya not a big deal ya. Jangan jadi kisruh gitu, jangan jadi berkelahi. Barangkali orang Amerika senang IJK ini ya. Ini apa? Ini di kita ini AX. Y-nya ini apa? AY. K-nya ini apa? Vektor AZ. Ya. Mungkin mereka lebih simpel begini ya, tapi ya terserah lah. Dan ada banyak cara-cara penulisan lain, intinya kita beradaptasi. Nah, sekarang kalau kita punya vektor seperti ini, kalau tadi kan gampang vektornya ya, 2X, 2AX, 3AY, itu aja. Kalau 2AX berarti 2 meter saya bergeraknya. Kalau 3AY berarti 3 meter. Nah, sekarang kalau saya punya vektor yang lengkap ini tadi, ya, vektor yang lengkap ini tadi, vektor yang warna merah, berapa sih sebetulnya jarak dari sini ke sana? Besar dari sini ke sana berapa sih? Gitu. Nah, itu kita bisa hitung dengan Pitagoras. Ya. Karena kalian bisa memposisikan itu secara Pitagoras. Nah, maka kita Pitagoraskan saja ya. Kuadrat yang pertama, 2 kuadrat, ditambah 2, ya silakan dijumlahkan.
hasilnya 6,16 ya. Itu kalau kalian hitung pakai penggaris dari titik O ke titik P pakai penggaris gitu. Itu kalau yang tadi 2, yang ini 3, yang ini 5, maka penggaris ya akan menunjukkan 6,16. Jadi artinya ya kita tadi jalan muter ya, kita tadi jalan muter sejauh 2 meter kemari, sejauh 3 meter ke sana, sejauh 5 meter ke sana. Jadi total jalannya kita itu 10 meter gitu. Ya, 2 tambah 3 tambah 5 10 meter. Oh, padahal kan bisa langsung dari sini ke sini. Ya, kalau kalian langsung menuju itu dengan arah ini ya, maka kalian hanya bergerak sejauh 6,16 meter. Ya. Itu adalah nilai mutlak atau besar yang ditandai dengan vektor tadi ya, vektor tadi yaitu vektor R yang kita berikan tanda mutlak ya, atau bisa juga kita buangkan tanda panahnya jadi begini saja ya, itu artinya dia besarnya ya. Jadi kalau kalian sedang berkendaraan motor atau mobil, kecepatan itu besarnya yang ditunjukkan oleh speedometernya, kecepatan sejauh sebesar misalnya 50 km per jam. Nah, itu berarti V, ya V tanpa arah. Tapi ya tentunya penting arah itu sehingga kita tidak nabrak apapun dengan kecepatan tinggi. Oke, ya ini tadi saya lengkapi lagi ya, saya lengkapi lagi tadi yang versi Amerika ya, versi US. Kalau saya punya titik di sini, katakanlah titik P1, koordinatnya itu X1, Y1, Z1, maka titik OP itu berarti begini. Ya. Titik OP itu gampang aja. Titik OP itu langsung saja X1 AX ditambah Y1 AY ditambah Z1 AZ. Atau dengan cara Amerika dia menggunakan I, Y, K seperti yang digambarkan di koordinat ini ya, I, Y, K. Oke, jadi kalian juga nanti kalau S2-nya ngambil di Amerika udah tahu gitu, oh itu cara penulisan orang Amerika, atau baca buku-buku Amerika juga seperti ini. Oke, kemudian sekarang saya ambil titik kedua, yaitu titik P2, yang koordinatnya itu X2, Y2, Z2, maka sama juga caranya tadi, OP2, OP2 itu berarti vektor posisi, yaitu vektor yang menunjuk dari arah titik acuan menuju titik P2, seperti yang warna biru ini. Sama aja, X2, AX ditambah Y2, AY ditambah Z2, AZ. Nah, sekarang pertanyaannya setelah kita mengetahui vektor OP1 dan OP2, lagi ya, saya tekankan, visualisasikan. Dengan visualisasi kalian mudah-mudahan sedikit banyak akan melihat, bahkan kalau kalian bisa visualisasikan di kamar, ya pakai penggaris atau pakai apalah tongkat lain ya, sifatnya itu lurus, lempeng ya, itu akan lebih mudah lagi. Kalau di kepala susah bayanginnya. Di komputer kadang-kadang nggak semua orang bisa. Kebetulan kita kuliahnya pakai Zoom, jadi ya beginilah ya. Kalau di kelas itu nanti bisa lebih jelas. Ya visualisasikan sendiri. Setelah saya punya dua vektor, yaitu vektor OP1 dan vektor OP2, atau vektor katakanlah vektor A dan vektor B, atau vektor apapun, vektor R dan vektor S, ya terserah, bebas saja. Karena ini belum cerita macam-macam yang harus spesial. Maka kalau kalian punya dua buah vektor, kalian bisa jumlahkan. Kalian bisa kurangkan satu dengan lainnya. Ya. Kalian bisa jumlahkan. Ini tambah ini kurang ini. Gitu. Atau dibalik. Enggak, gantian, itu kurang ini. Ya. Bebas saja. Karena persis seperti penjumlahan, pengurangan, besaran-besaran yang kalian kenal selama ini. 8 tambah 3, 7 tambah 4, 9 kurang 7. Ya. Atau 7 kurang 9. Nah ini karena ada dua, maka saya akan jumlahkan dan dia akan menghasilkan vektor ketiga. Ya. Nah vektor ketiganya sudah digambarkan di sini. Ya. Vektor ketiganya kebetulan digambarkan dari ujung titik P1, ujungnya itu pangkal dari vektor ini ya, di P1 saya mulai dari P1, saya tarik ke P2. Ya. Karena ini besaran vektor, jadi saya bilangnya begitu.
dari P1 ke P2. Saya maunya dari P2 ke P1, Pak. Silakan. Kalau kalian mau gambarkan begitu, silakan ya. Misalnya saya gambarkan juga lah di sini. Saya gunakan warna hijau, ya warna hijau yang tadi saya gunakan. Saya kembalikan, saya tariknya dari sini ke sini. Yang warna hijau. Ya, maka namanya supaya beda ya. P2 P1 vektor ya. Nanti kalian akan tahu bahwa P2 P1 vektor itu negatifnya dari P1 P2 vektor ya. Karena berlawanan arah. Katakanlah satu ke positif X, satu ke negatif X, katakanlah ya. Lawanan arah. Oke, kelihatan dari gambarnya ini merah sama hijau berlawanan arah. Oke, saya gunakan yang biru dulu untuk menerangkan, atau yang merah lah, ya, warna merah untuk menerangkan yang warna merah. Ini semua ceritanya nih. Jadi merujuk pada vektor OP1 dan OP2 dan vektor yang warna merah yaitu P1 ya. P1 P2 vektor, maka kalian bisa menjumlahkan OP1 ditambah P1 P2 hasilnya OP2. Gimana bisa begitu? Oke, kita lihat pelan-pelan ya. OP1 berarti kita mulai dari O ke P1. Dari O ke P1. Jadi tolong kalian bisa lihat di sini, saya pakai laser pointer. Dari O ke P1, ini OP1. Ya. Oke. Ditambah P1 P2 vektor. Ini dia yang merah. Oke. Jadi urutannya begitu. Ini pangkalnya kemari ditambah P1 P2, ini ujungnya, maka saya tarik dari pangkal ke ujung. Benda apakah ini? Ini vektor OP2. Ya, itu vektor OP2. Ya, dengan melihat pergerakannya dari titik acuan ke sini ke sana, ternyata ujung, pangkal, awal dan akhir ya itu ternyata OP2. Nah, dari persamaan ini kalian bisa memberikan berapa sih P1 P2 vektor itu ya. Kalian bisa lihat persamaan ya, mungkin kalau kita sering bilangnya pindahkan OP1 ke kiri gitu kan. Ya, kalau kita bilangnya jangan begitu. Kurangi sebelah kiri dengan OP1, kurangi sebelah kanan dengan OP1. Kok bisa begitu ya, Pak? Iya, vektor itu sama dengan skalar, tapi nanti ada beberapa kali. Sebuah persamaan, sisi kiri dengan sisi kanan itu harus kita perlakukan adil. Kalau kalian kurangi sesuatu dari sisi kanan, kalian harus kurangi sesuatu yang sama tadi di sisi kiri. Ya. Nah, sisi kanannya saya kurangi dengan OP1. Maka ini hilang. Maka hanya tersisa P1 dan P2 di sisi kanan. Sisi kiri harus juga saya kurangi dengan OP1. OP1 ya. Itu prosesnya sehingga kalian bisa mendapatkan benda ini ya. Persamaan ini jelas sekali memberikan kita cara untuk menghitung vektor yang menghubungkan kedua titik P1 P2 yaitu selisihnya. Jadi kalian dengan jelas sekali akan mendapatkan di sini ya P1 P2 vektor sama dengan ya kalau mau ditulis ulang lagi OP2 itu apa? Ada di atas. X2 AX ditambah Y2 AY ditambah Z2 AZ ya. Dikurangi oleh OP1. OP1 itu yang ini. Dikurangi X1 AX dikurangi Y1 AY dikurangi Z1 AZ. Jadi kalian bisa dapati dengan jelas sekali di sini per komponennya itu kita akan kurangi. X2 dikurang X1 AX ditambah Y2 dikurang Y1 AY ditambah Z2 dikurang Z1 AZ. Ya. Jadi vektor itu kalau kalian jumlahkan atau kalian kurangkan
Jumlahkanlah atau kurangilah komponen-komponen secara terpisah. Contoh, temukan unit vektor pada arah, nah ini bahasa Inggris ya. Find a unit vector U in the direction of the vector from P1 from P1 to P2. Yang tadi ya, saya punya koordinat, gambarkan. Gambarkan ya Pak, gambarkan yuk. Gambarkan pakai warna biru. Gambarkan dulu, gambarkan apa dulu? Kalau gambarkan, ingat ya, titik acuan, gambarkan. Terus habis itu gambarkan apa? Gambarkan sumbu X. Habis itu gambarkan apa? Gambarkan sumbu Y. Habis itu gambarkan apa? Sumbu Z. Nah, jadi gitu, gambar. Jangan di kepala. Nah, setelah saya tahu itu, maka saya akan letakkan titik P1. P1. P1-nya ini ada di 101. Wah, gambarnya nggak terlalu mudah nih ya. Karena 3 dimensi, tapi saya coba ya. Berarti saya akan bergerak sejauh 1 sepanjang sumbu X. Jadi saya ada di sini nanti 1. Ya, katakanlah itu 1. Kemudian 0 ke arah sumbu Y, jadi saya diam. Kemudian saya akan menuju sumbu Z sejauh 1 meter, berarti saya ke atas. Kira-kira di sini. Ini titik P1. Nah, nanti panahnya OP1 ini. Ya, sorry tadi saya tarik dari P1 ke 0. Tapi saya ekstra karena tidak susah tarik ke sana. Jadi ini OP1 ya. Lihat ya panahnya dari titik O ke titik P. Ini OP1. Saya nggak tulisan karena akan numpuk ya nanti. Kemudian titik P2, ya, titik P2 ini koordinatnya itu ada 320. Jadi saya 3 meter ke sumbu sepanjang sumbu X. Jadi kalau ini tadi 1, ini 2, ya kira-kira lah di sini ya 3. Kemudian 2 meter ke arah sumbu Y. Nah, hati-hati kita harus paralel sama ini ya. Sanalah kira-kira. Kira-kira ke sana lah ya, mudah-mudahan nggak jauh beda. Jadi saya akan bergerak dari sini 2 meter ke sana. 1, 2. Nah, berarti ini P2 ya. Kenapa ya? Karena Z-nya 0. Ya. Karena Z-nya 0 berarti saya tidak naik ke atas. Oke. Dan sekarang saya tarik garis. Garis dari 0 ke P2. Ya. Itu garis OP2. Indah sekali. Ya. Kita berhasil memvisualisasikan. Kalian bisa juga ambil benda di ruangan, taruh di situ, taruh di lantai 1 ya. P2 itu ada di lantai. P1 ada di mana nih? Nempel di tembok kiri ini. Nempel di tembok kiri. Nah, pertanyaannya sekarang. Pertanyaannya saya gunakan warna merah. Vektor ya, the direction of vector. Ya. Jadi arah dari sebuah vektor atau arah vektor yang ya. Nah, dia pakai kata the. Vektor yang dari yang menunjukkan arah dari P1 menuju P2. Jadi ini. Dari P1 to P2. Jadi tadi kita sebutnya P1, P2 vektor. Ya. Jadi ditanya ini. Nah, kita gampang aja kan? Gampang aja, kita udah punya tadi rumusnya, kita udah punya vektor-vektornya, nilainya kita tahu. Ya. Maka kita kurangi tadi ya. P2 dikurang P1 gitu. Ya, kita masukin aja nih. Ini Z X2-nya 3 ya, yang ini kan. Ini X2, Y2. Ini 3, ini Y2-nya 2, Z-nya 0. Ya, sekarang kita masukkan yang X1-nya nih 1, X1-nya. X1-nya 1, Y1-nya 0, dan Z1-nya itu 1. Ya.
Oke, kita kurangi masing-masing jadi 2, dan ini -1. Ya, ini ya. Atau kalau kalian mau tulis gaya yang saya pakai atau biasanya di Indonesia atau di Europe seringkali juga mereka pakai ini. Tapi macam-macam lah. Saya nggak ingin terlalu fanatik sama 1-2 penulisan. 2AX ditambah 2AY dikurang AZ. Ya. 1 itu nggak ditulis sama seperti di sini. AZ. Jadi kalian lihat dengan jelas sekali bahwa dia turun. Dari 1 ketinggian dia turun ke bawah. Karena minus di situ. Jadi menuju ke arah ketinggian yang lebih rendah. Ya. Tapi dia ke arah X, dia ke arah Y, jadi miring. Jadi kalau kalian lihat dari atas, nah tambahannya nih, tambahan cerita keren kan. Kalau kita lihat dari atas, kalian bayangin kamar kalian lihat dari atas tuh begini dia nanti. Ini X, ini Y. Z-nya ke arah kita, karena kita lihat dari atas. Ya, kalau lihat dari atas, vektornya menuju kita, maka arah vektornya saya tuliskan begini. Ya, tolong kalian ingat ya. Kalau vektornya menuju kita, itu begini. Ada titik, ada lingkaran. Ini arah sumbu Z. Kalau menjauhi kita, itu biasanya tanda silang. Ya. Nah, ini biasanya vektor menuju kita. Menuju kita, karena kita ngeliatin. Jadi disebutnya vektor keluar dari kertas. Ya, dari kertas menuju kita keluar. Atau kalau kita ngadepin komputer, dari layar komputer keluar. Sedangkan yang seperti ini adalah vektor yang masuk ke dalam kertas. Karena kita nggak bisa gambarkan kalau nggak, maka itu kesepakatannya demikian. Oke, jadi kalau kita lihat dari atas, kurang lebih ya, dari atas, titik P1 itu ada di sini. Titik P2 ada di sini, kurang lebih. Maka gambarnya itu dari atas begini. Kalau kita lihat dari atas, nggak begitu tampak dia turun. Ya, karena kita ya, nanti mesti pakai sensor jarak gitu, biar tahu, oh itu lebih jauh tuh dari saya. Ya, tapi gambarnya ya, itu kekurangan dari 2 dimensi. Ya. Oke, jadi saya sudah dapatkan di sini perhitungan untuk atau hasil untuk mendapatkan P1 dikurang P2 dengan cara yang mudah sekali ya. Dan saya bisa menghitung panjangnya. Berapa panjang vektor merah ini? Berapa panjang dia ya? Tinggal tanda mutlaknya saya tambahkan dan saya hitung Pitagoras. Gampang aja, Pitagoras 2 kuadrat ya, 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah -1 kuadrat. Hati-hati -1-nya dikurung, dikuadratkan itu dikurung. Jadi kalian dapatkan di sini akar 9 sama dengan 3. Ya silakan nanti pelan-pelan di sini, hati-hati, pokoknya hasilnya segini. Nah, terakhir yang ditanya itu unit vektor, vektor satuan. Nah, ini belum saya cerita, tapi saya ceritakan di soal aja. Ya, nanti kalian mendapat mata kuliah tambahan di vektor, analisa vektor, dan di mata kuliah Medan mungkin ya lebih detail lagi. Jadi vektor satuan itu hanya bercerita arahnya saja. Ya, hanya bercerita arah, dia tidak bercerita besarnya berapa, enggak. Dia hanya bilang ke arah sana, Pak. Kemana dia pergi? Ke arah sana, Pak. Ya, jadi ketika ingin kasih info aja, ke arah mana medan magnetnya menunjuk? Ke arah utara, Pak. Ke arah mana gelombang elektromagnetiknya itu merambat? Masuk, Pak, ke dalam lewat pintu itu misalnya. Jadi vektor satuan adalah vektor yang hanya merujuk pada arah. Nah, oleh sebab itu, nggak penting besarnya berapa. Nah, karena nggak penting, maka vektor satuan itu didefinisikan dengan U, ya saya kasih tanda panah karena saya tidak ingin menulis tebal, itu sama dengan P1, P2 vektor dibagi dengan besarnya. Ya, jadi gampang aja,
vektor ini tadi ya 2i tambah 2j atau 2ax tambah 2ay dikurang 2az dibagi besarnya. Berapa besarnya? Ini tadi kita udah hitung besarnya 3. Ya, jadi kalian bisa mendapatkan ini adalah arahnya saja. Nah, kalau kalian ditanya berapa vektor P1 P2? Vektor P1 P2 itu di samping kalian bisa menuliskan dengan cara ini, kalian juga bisa menuliskan dengan cara 3 dikalikan U. Ya, itu. 3 dikalikan U. Nah, kalau 3-nya kalian kalikan ke dalam, balik lagi ke atas ini. Mungkin penulisan ini lebih ringkas, lebih mudah. Penulisan ini yang bawah mungkin lebih susah atau lebih nyusahin. Tapi dengan cara ini kalian bisa bilang, ini besarnya, ini arahnya. Ya, besar, ini arah. Jadi kalian bisa memisahkan dua buah entitas itu. Ketika ditanya berapa besar vektornya, kebaca langsung 3. Kemana arahnya? Ini arahnya. Ya, itu kelebihannya. Baik. Contoh kedua. Ya, contoh kedua, ini saya rasa juga lebih mudah dari yang pertama tadi. Apa-apa, nanti biar ada waktu buat lanjut ya. Ini sebuah vektor. Ya, sekali lagi vektor ini kebetulan cuma ada dua dimensi. Ya, dimensi ketiganya mungkin 0. Kita bilangnya vektor kecepatan. Tuliskan dengan cara seperti itu, V sama dengan 3AX, ya, karena I itu AX, dikurang 4AY, karena J itu ke arah Y. Nyatakanlah V sebagai produk dari besarnya. Ya, speed itu yang ditunjukkan oleh speedometer, ya, speedometer, ya, mengukur kecepatan. Ya, bukan kecepatan sebetulnya. Karena dua-duanya jadi kecepatan ya, kelajuan ya. Orang Indonesia itu kadang-kadang juga tukar ya. Bahasa Inggris itu mempunyai dua ya, velocity dan speed. Velocity itu kita bilang sebagai kecepatan yang mempunyai besaran vektor, sedangkan speed itu dalam bahasa Inggris kelajuan, dia tidak menggunakan vektor. Jadi apa yang ditunjukkan oleh speedometer atau singkatnya gini, speed ini adalah besarnya dan arahnya. Jadi ditanya, nyatakan dia. Ya tadi kita udah lakukan pada contoh yang sebelumnya. Jadi kalian tinggal menghitung besarnya. Ini kembali dengan cara Pythagoras. 3 kuadrat ditambah dalam kurung minus 4 kuadrat. Ya, ini gampang sekali, dapatnya 25, akar 25 itu 5. Sehingga kalian bisa membaginya. Nah, setelah kalian membagi, ini adalah U-nya. Ini adalah unit vektor. Unit vektor atau vektor satuan. Jadi kita kalau punya V, itu kita bisa tuliskan V tanpa panah dengan UV. Ya, UV. Ya, saya tambahkan saja V di sini ya. Tambahkan saja V ini menunjuk pada kecepatan kita. Sehingga kalian di sini dengan mudah sekali, vektor yang tadi ini dibuat seperti ini, yang kita nggak bisa langsung menebak berapa speednya, berapa lajunya, kita bisa nyatakan sebagai V, ya, yang ini saya taruh di sini, dan yang ini sebagai kecepatannya, arahnya, kecepatannya atau U-nya, ya, bisa dituliskan seperti apa yang diminta pada contoh ini. Oke, itu 2 contoh. Nah, sekarang saya lanjut dengan